Rasulullah pernah berkata, berapa banyak orang yang berpuasa tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Dia hanya ibadah dengan zahirnya tapi tidak ibadah dengan batinnya. Artinya hatinya masih belum ditata. Hatinya masih belum ditata. Sehingga kadang mungkin dia berpuasa, akan tetapi ternyata hatinya masih punya dendam kepada orang lain. Mungkin dia membaca Al-Quran, tapi ternyata dia masih punya iri dan dengki terhadap orang lain. Mungkin dia bangun malam, akan tapi dia punya kesombongan, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia juga punya rasa riya, dia punya ujub dan sebagainya. Na'udzubillah. Sehingga lihat, semua penyakit-penyakit hati tersebut, jika tidak kita perantas, jika tidak kita perangi, akan menjadikan hangusnya amal baik kita. Sehingga bisa saja kita menjadi orang yang tertipu, yang merasa sudah punya amal banyak, sudah merasa menjadi ahli surga, tapi ternyata ketika kita dibawa, dihadapkan kepada Allah, ternyata amal kita tidak ada yang diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Dikotori dengan penyakit-penyakit hati kita. Ada yang dikotori dengan riya kita, ada yang dikotori dengan ujub kita, ada yang dikotori dengan sombong kita, ada yang dikotori dengan iri dengki kita. Na'udzubillah. Sehingga akhirnya kita di hadapan Allah menjadi orang yang merugi, jadi orang yang tidak selamat. Na'udzubillah. Maka penting bagi kita saat ini, Ramadan adalah bulan mulia. Maka cara untuk membersihkan hati bagaimana? Tentu yang paling penting adalah kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah. Jangan hanya kita meminta, ya Allah berikan kemudahan untuk ibadah, tapi minta kepada Allah, ampuni dosa kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, jauhkan hati kami dari segala penyakit-penyakitnya ya Allah. Dan lalu pahami, sadari, kenali penyakit yang ada di diri kita. Orang tidak akan bisa membersihkan diri, hati dari penyakit-penyakitnya jika dia tidak sadar dia punya penyakit. Janganlah urusan penyakit hati, penyakit zahir saja. Bagaimana kita akan bisa mengobati sakit kepala kita kalau kita tidak sadar kita punya sakit kepala? Jadi orang kalau nggak sadar punya penyakit, gimana akan mengobati sakitnya? Nggak akan. Dia akan ngerasa saya nggak ada masalah kok. Lihat. Padahal bisa saja sebenarnya dia punya penyakit, hanya dia tidak mau merasakan penyakit tersebut sehingga dia menganggap remeh hal itu. Maka penyakit hati pun seperti itu. Makanya kunci untuk kita bisa menyembuhkan, sadari dulu penyakit itu. Jika di hati kita ternyata masih punya iri, dengki kepada orang lain, berarti sudah. Langsung kita sebutkan hati kita terkena virus penyakit hati. Jika di hati kita susah memaafkan orang lain, masih muncul rasa sakit pada orang lain, ada dendam di hati kita, ada keinginan membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan yang sama, maka langsung kita beri tanda bahwa kita sudah terkena virus penyakit hati. Begitu juga di saat di hati kita ada sombong, di saat kita melakukan kebaikan, di saat kita membaca Al-Quran, di saat kita hadir majlis, lalu ketika melihat orang lain tidak membaca Al-Quran, orang lain tidak hadir majlis, kita muncul di hati kita merendahkan, kasihannya orang tersebut tidak kenal kemuliaan, lalu kita menganggap diri kita lebih mulia dari orang tersebut, maka langsung kita kasih tanda bahwa kita telah terkena penyakit hati. Jadi kenali penyakit kita, terus kita introspeksi.